ya, Ci ya. Kita kayak lagi ngobrol santai ya, dengan background-nya ada api unggun, seperti itu ya, kayak lagi di outdoor. Oke, Ci Wewe, gimana kabarnya malam hari ini, Ci? Oh, luar biasa. Luar Enak biasa banget ya. ini, Jakarta sepi, kita menikmati Jakarta deh. Ya, nggak ikut mudik ya, Cici ya? Nggak mudik. Nggak mudik ya, oke sama kayak saya ya, nggak mudik juga, menikmati Jakarta kosong, seperti itu ya. Oke, Ci, kita langsung aja mulai ya. Nah, malam hari ini kita ngobrolin nih, Ci, tentang topiknya adalah membesarkan anak yang mandiri secara finansial. Ya, nah seperti yang kita ketahui ini istilah financial freedom kayaknya sudah sangat jamak gitu ya terdengar, kayaknya menjadi cita-cita hampir semua orang ya, Ci, untuk financial freedom sendiri gitu ya. Mungkin Ci Wewe boleh nggak Ci jelaskan dulu kepada kita semua di sini sebenarnya apa sih itu financial freedom gitu ya? Apakah benar ketika kita sudah financial freedom tuh artinya kita udah nggak perlu kerja lagi gitu ya? Tapi katanya uang yang bekerja untuk kita gitu. Apakah benar konsepsi itu atau ada penjelasan lain? Silakan Ci Wewe. Tadi udah disampaikan kalau saya sama Joe, suami saya itu nulis buku, judulnya The Key to Financial Freedom. So di sana di buku itu kita kupas mengenai pemahaman financial freedom berdasarkan hasil pengamatan, hasil pembelajaran dan prakteknya kita. Setelah kita praktek, ternyata banyak orang yang berpikir financial freedom itu punya income besar sekali, sehingga kita boleh crazy rich, kayak crazy rich, sultan. Nah, pemahamannya kami ternyata setelah berjalannya waktu kita lebih memahami financial freedom sebagai financial peace. Peace-nya yang lebih kami tekankan. Jadi financial peace, oke. Kita peace itu dalam artian apa sih? Peace dalam kita menghasilkan uangnya kita peace. Dalam kita mengelolanya, dalam kita menggunakannya itu peace. Gitu. Nah, dalam menggunakan peace itu enak banget. Saya panggilnya apa ya, Mom and Dad, teman-teman. Mom and Dad boleh juga. Ya. Mom and Dad bayangin hari ini liburan. Saya selalu bilang saya tuh nggak seneng liburan terlalu sering. Saya liburan setahun cuma 3-4 kali aja. Tapi sekali liburan 3-4 bulan. Setahun dong Ci liburannya, Ci. Terus pas pulang liburan, uangnya masih ada. Wah, asik ya. Uangnya datang lagi karena uangnya kita, aset-asetnya kita bekerja, sehingga waktu kita tidak bekerja ada penghasilan yang muncul secara pasif gitu. So itu kenapa konsepnya lebih ke financial peace. Karena jumlah uang yang kita butuhkan itu akan berbeda dengan orang lain. Kalau saya sekarang cukup happy dengan misalnya naik economy class misalnya. Pergi ke Amerika cukup ekonomi, ya kan nggak usah pakai first class, nggak usah pakai business class. Tapi kalau misalnya itu naik ekonominya nggak happy, pengennya lebih peace naik bisnis, ya nggak apa-apa. Nah, mempunyai passive income, mempunyai sumber penghasilan pasif yang bisa membiayai gaya hidup yang kita inginkan dan kita menjalani kehidupan kita dengan peace. That's our concept, financial peace. I see. Jadi sebenarnya ini ngeling banget dengan merasa puas gitu ya, Ci ya? Ya, jadi lebih ke desain kehidupan yang kita ingin jalani. I see. Our mission adalah orang tuh menyadari bahwa jangan hidup berdasarkan apa yang didiktekan masyarakat, atau apalagi sekarang dengan dunia sosial media. Ya. Tantangan orang tua yang sekarang anaknya SD, SMP jauh lebih berat menurut saya daripada waktu saya membesarkan anak saya. Anak saya sekarang umur 22 tahun, sebentar lagi 22 tahun, so challenge-nya berbeda sekali. Anak sekarang, waduh luar biasa ya, sudah terekspos dengan berbagai macam keinginan. Ya. Nah, untuk itu kita harus ngajarin anak kita sebetulnya what do you want in your life. Oke, Ci.
sesuai dengan tema malam ini, Ci, Raising Financial Independent, gitu ya. Apakah financial freedom dan financial independent adalah term yang sama sebenarnya? Ketika anak mandiri secara keuangan, artinya dia sudah mencapai financial freedom, gitu, Ci? Belum tentu kalau menurut saya ya. Jadi justru karena hari ini temanya sebetulnya adalah mengenai anak-anak, bagaimana kita sebagai orang tua membesarkan anak-anak yang mandiri secara keuangan. Sekarang kan biaya anak membesarkan anak tuh luar biasa besar. Biaya sekolah tuh mahal sekali. Belum lagi kursus ini, kursus itu dan sebagainya. Orang tua untuk apa sih mengeluarkan sebanyak itu untuk anak-anak? Karena orang tua ingin anak-anak bisa survive. Nantinya mereka mau bisa hidup enak, bisa mandiri sebetulnya. Ujung-ujungnya kan kalau anaknya mandiri, orang tuanya nggak pusing. Ya. Nah, apakah harus dari sumber passive income? Mungkin kalau anak-anak, kalau kita membesarkan, lebih terminologinya bagaimana kita membesarkan, kita cukup memberikan dasar-dasar untuk anak-anak bahwa mereka harus mandiri secara keuangan. Karena akar dari segala kemandirian dimulai pasti mandiri secara keuangan. I see. Oke. Jadi terms dari financial independent kalau untuk anak itu adalah mereka bisa berdiri di kakinya sendiri ya, cuma secara keuangan ya, tidak lagi bergantung kepada orang tua. Maksudnya apakah itu sumber pada saat yang diharapkan. Iya. Apakah itu dari active income atau passive income? Nggak di-decide apakah harus seperti itu ya, Ci ya, maksudnya ya? Menurut saya too early ya, karena anak-anak punya waktu yang sangat panjang untuk mereka juga berproses belajar. Tentu saja sangat ideal kalau dari kecil kita bisa mengajarkan hal-hal seperti itu kepada anak-anak. Tetapi saya nggak tahu apakah di komunitas yang ada di Ide Plus itu, tapi ini kebetulan juga untuk publik ya, apakah masyarakat sendiri, apakah moms and dad sendiri sudah financially free? I see. Kalau belum ke sana, bagaimana kita mau mengajari mereka? Nah, kalau mom sama dad di sini bisa menumbuhkan saja anak-anak itu sampai mandiri secara finansial, menurut saya itu udah bagus banget sih. Karena kemandirian finansial juga buat orang tua kan berbeda-beda ekspektasinya. Kalau sekarang saya tanya di sini, terminologinya apa for moms and dad di sini mengenai kemandirian finansial? Mungkin kita akan punya berapa nih? 71 jawaban. Ya. Berbeda-beda ya. Betul. Why? Karena pemahaman orang tua mengenai financial independence itu juga berbeda. I see. Harapan juga berbeda. Value, nilai-nilai mengenai hidup, nilai-nilai mengenai uang juga akan berbeda. Ya. Jadi kalau saya share kepada orang tua, saya lebih cenderung mengatakan ajarin anak-anak setelah mereka dewasa, setelah mereka kewajiban orang tua dalam tanda kutip ya, menyekolahkan mereka, mendidik mereka selesai. Kalau mereka bisa independen, mereka bisa berdiri di kakinya sendiri, that's very good already. Jadi saya nggak ngomongin umur ya, saya nggak ngomongin kapan ya. Jadi ya tergantung ekspektasi. Again, tergantung value di keluarga masing-masing. Ya. Gitu. Dia kembali ke keluarga masing-masing ya, Ci ya. Oke, Ci, in general gitu ya. Ini juga pertanyaan tadi kalau ngomongin soal bagaimana kita mengajarkan kemandirian secara kemandirian keuangan kepada anak-anak gitu ya. Nah, secara general, prinsipnya sebenarnya apa, Ci? Ketika kita mau mengajarkan terkait literasi keuangan ya kepada anak-anak. Ini juga pertanyaan yang banyak masuk ya dari Mom and Dad di grup gitu ya, terkait dengan apa sih prinsipnya sebenarnya gitu. Sorry. Kalau kita bicara apa prinsip mengajarkan kemandirian finansial, sebetulnya ada dua hal di situ ya. Mengenai prinsip kemandiriannya sendiri sama mengajarkannya. Prinsip mengajarkan itu juga perlu dipahami gitu. Karena kalau mom and dad di sini anak-anaknya masih kecil, masih SD, kita sebagai orang tua suka lupa bahwa anak-anak belajar bukan dari apa yang kita ngomongin, tapi apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita bicara financial literacy, kalau kita bicara mengenai kemandirian finansial,
Kita mau anak kita tumbuh di sana, paham mengenai prinsip-prinsip keuangan, energy of money, bagaimana mengurus keuangan. As parents, we need to set a good example. Jadi, nah sekarang pertanyaannya prinsip apa? Banyak sekali. Saya ngajarin prinsip keuangan kepada orang tua. Itu perlu 20 hours. Itu pun masih ada PR buat mereka. So, in this 1 hour, saya coba sharing beberapa prinsip yang sangat mendasar. Oke ya. Jadi, yang pertama yang saya sarankan, Moms and Dad ajarkan kepada anak-anak adalah prinsip mengenai perbedaan antara wealth versus income. Anak-anak perlu belajar bahwa mendapat uang besar, mendapat uang banyak itu berbeda dengan kemakmuran. Karena saat ini dengan dunia yang hingar-bingar seperti sekarang, kelihatannya tuh income besar tuh sangat penting. Sehingga itu aja yang dikejar. Padahal that's so different. Income besar sebetulnya belum tentu membawa ke kesejahteraan, belum tentu membawa ke yang namanya kemakmuran. Income besar, kalau expenses-nya besar, sama aja bohong. Coba kita to be honest lah ya, to ourselves. Saya ingat waktu saya gajinya, jadi waktu saya pertama kali kerja, saya gajinya 200.000. So it's long time ago. Waktu itu saya berpikir kalau saya gajinya 500.000 cukup. Begitu gajinya 500.000, tetap aja nggak bisa nabung juga. Terus kita berpikir mungkin 1 juta. Begitu gajinya 1 juta, nggak juga gitu loh. Nggak cukup juga. So that's on and on and on and on. So our kids need to know bahwa income besar tidak sama dengan wealth. So bedanya di mana sih? Wealth adalah kita mempunyai penghasilan, berhasil kita sisihkan. Berarti we keep it and we grow it. Nah, saat grow ini kita apa? Menghasilkan penghasilan lagi sehingga ada leverage dari apa yang kita hasilkan. Nah, dengan mengajarkan sebetulnya kalau kita oke deh, saya mau fokus bahwa anak saya mengerti aja mengenai income versus wealth. Di dalamnya banyak sekali teaching hal-hal yang kita bisa ajarin ke anak-anak. Gitu. Saya banyak sekali ketemu yang income-nya besar. Itu juga bukan berarti financially peace. Mereka malah keinginannya jauh lagi lebih besar. Makanya saya selalu pengen tegaskan ke orang tua, ajarin anak-anak itu bahwa uang itu hanya alat. Alat untuk apa? Untuk kita menjalani kehidupan yang kita desain. Sehingga anak-anak itu menyadari dari awal bahwa kehidupan yang kita mau jalani itu kita memang perlu desain. Kita berhak mendesain. Nah, sedangkan bisnis, sedangkan pekerjaan profesi kita adalah hanya alat untuk menghasilkan uangnya dan uangnya alat untuk kita menjalani kehidupan kita. Itu prinsip yang menurut saya itu aja dipegang. Karena itu fundamental. Of course di perjalanannya akan banyak sekali hal-hal yang akan berkembang di situ. Tetapi dengan fundamental yang baik, mudah-mudahan kita jalannya nggak terlalu melenceng terlalu jauh lah. Jadi kalau melenceng sedikit balik lagi, oh ya it's about menjalani kehidupan yang kita desain. Apakah kehidupan misalnya yang crazy rich itu kehidupan yang that's what you want gitu. Kalau that's what you want, no problem, go ahead. Itu sih jadi secara prinsip. Tetapi kalau kita mengajarkan prinsip, kita harus mengajarkan juga how bagaimana. Misalnya kalau kita mengajarkan anak-anak itu keep their money, dan kita harus mengajarkan how they keep their money. Yang saya lakukan kebanyakan adalah karena saya banyak mengajarkan anaknya teman-teman, jadi I share with the parents untuk mereka terapkan kepada anak-anak. Anak-anak itu belajar bagaimana begitu punya uang, they plan it dari awal.
apa yang akan dilakukan. Di sini saya juga pengen tahu nih sebetulnya parents di sini pemahamannya apa mengenai mengajar maksudnya apa ekspektasi orang tua terhadap anak mengenai keuangan. Oke. Coba kalau ada yang bisa share mungkin di chat ditulis, oh saya maunya anak saya nih mengenai keuangan apa gitu. Oke, Mama Ines boleh share ekspektasinya ya di chat ya mengenai terkait dengan keuangan untuk anak-anak. Pengennya sejauh mana gitu ya pemahaman anak ya terkait dengan keuangannya. Maksudnya orang tuh pengen anak-anak punya behavior seperti apa sih? Oke. I see. Mungkin perilaku apa yang orang tua yang Mama Ines di sini harapkan ya terkait dengan keuangan yang bisa ditampilkan oleh anak ya. Ya, sambil Mbak Mendet di sini share ya pemikirannya. Oke. Ini ada yang udah share dari Mam Yunita, pengennya seperti yang tadi Ciwewe jelaskan katanya. Lalu ini ada lagi, anak bisa mengelola keuangan dengan baik, tidak konsumtif, disiplin, menabung dari Mam Ilmia. Mam Ari, anak-anak tahu mana kebutuhan, mana keinginan. Oke. Nice. Maunya anak saya bisa financially peace seperti Ciwewe dari Mam atau Dad Desma ini ya. Ini ya. Oke. Oke. So ya ujung-ujungnya sama lah ya bahwa kita maunya anak-anak itu financial peace sebetulnya. Ujung-ujungnya kan seperti itu. Nah, tadi saya mau highlight mengenai keep and grow the money tadi. Anak-anak perlu belajar bahwa anak-anak boleh kok menghasilkan penghasilan besar, tetapi yang penting itu how much you can keep and how much you can grow. Jadi di situ kan nanti lama-lama mereka belajar skillnya. Nah, tentu aja yang seperti ini kalau bicara sama anaknya masih TK, masih SD akan sulit. Nah, jadi mungkin bisa mulai dengan ajarin mereka to keep the money. Just keep. Nah, nanti tinggal orang tua punya goal apa sama anak-anak. Anak-anak itu cerdas sekali mengenai keuangan. Ada yang ngalamin sama nggak ya mas saya gini? Siapa yang anaknya senang sekali belanja? Anak saya kebetulan perempuan, and dia suka sekali berbelanja. Jadi waktu kecil memang udah kelihatan. Umur 3 tahun, 4 tahun kalau ke toko udah bisa ngambil baju sendiri. She likes shopping. Tapi waktu dia udah lebih besar, waktu itu udah sekitar kelas 5, kelas 6 SD. Kalau saya pergi keluar kota, kalau kita pergi ke luar negeri, saya kasih uang sama dia. Sejumlah uang, this is the money yang terserah kamu mau beliin apa. For yourself boleh, for teman-teman you juga boleh. Karena kayak anak saya nih, contohnya ya. Jadi kalau dia pergi ke luar negeri, dia punya sederet daftar nama dan apa yang mau dibeliin buat teman-temannya. Oleh-olehnya banyak sekali. Tapi begitu saya terapkan itu, dia mulai selektif tuh. Berapa yang dia buat belanja. Jadi dari situ, so sebetulnya unconsciously, tanpa sadar dia belajar how to allocate. Nah, itu kan kalau incidental. Kalau daily gimana? Di sini Mom and Dad kasih uang jajan nggak sih? Oke, apakah mamanya di sini memberikan uang jajan kepada adik-adiknya? Boleh coba di-share di kasih uang jajan nggak? Ya. Ada yang kasih mungkin, ada yang enggak. Dikasih uang 1 mingguan nih dari Mama Retno. Mama Retno ya, yang lain gimana? Kasih juga? Rata-rata kita kasih lah ya. Belum dikasih, baru 5 tahun soalnya. Oke, that's nice. Oke, kebetulan nih, kalau belum yang ngasih ya, yang belum ngasih. Ya, katanya pandemik, Ci, jadi nggak dikasih kan di rumah aja. Oke. Nggak perlu jajan ya. Nggak perlu. Udah mulai atau belum nih? Kalau tadinya biasanya dikasih, kalau pandemi enggak misalnya. Jadi kan ada habit yang sudah dilakukan, ada effort yang harus di-adjust. Tapi buat parents, moms and dad yang belum kasih uang jajan, I give you an idea. Instead of kasih uang jajan, kasih uang reward. Jadi misalnya kalau anaknya masih kecil, masih TK mungkin ya, pulang sekolah atau pulang dari mana, kalau
selama seminggu taruh sepatunya di tempatnya, taruh tasnya di tempatnya, tempat bekas makanannya kalau pergi-pergi, tempat minum taruh di kitchen misalnya. Nah, mereka baru dapat poin untuk dapat reward. So tanpa sadar kita sudah mengajarkan bahwa if you do something, you can get something. Tapi kalau yang sudah terlanjur, to be honest, that's very nggak segampang gitu memulainya. Jadi kalau yang udah ngasih uang jajan, mungkin yang bisa dilakukan adalah sekarang mulai ngajarin mereka ngeplan. Ngeplan caranya gimana? Ada prinsip juga yang perlu mulai di-share sama mereka, di-challenge ke mereka, tanya. Uangnya mau diapain? Nah, let them talk. Kalau mereka udah, oh oke, uangnya buat ini, buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Dicek. Apakah itu di-spend semua atau ditabung? Jadi kita mulai mengajarkan pemahaman bahwa before you spend, you have to save. Jangan spend, nanti sisanya yang di-save. Karena kalau spend baru nanti di-save, biasanya setelah besar, di akhir bulan, udah nggak ada. Atau menjadi kelompok gaji yang belasan koma. Tanggal belasan udah koma, bukan belasan juta ya. Tapi udah koma gitu uangnya. Itu kalau udah saya mau A, B, C melakukan ini. Nah, kalau orang dewasa, kalau saya ngomongnya kecepatan, Erika tolong kasih tahu ya. Oke, siap Ci. Masih aman sampai sejauh ini. Oke. Kalau orang dewasa, saya ini nggak mudah ya buat orang dewasa karena punya kebiasaan mengenai spending money. Jadi saya mengajarkan di kelas itu apa yang disebut dengan money jar atau sistem 6 pundi. Jadi mengallocate keuangan kita dengan pundi-pundi yang sudah diallocate. Sehingga itu yang namanya financial peace bisa terjadi. Anak-anak juga harus lakukan itu. Sehingga mereka dari kecil tahu bahwa uang yang mereka dapat, they have to plan it mau diapain. Jadi, pertama, begitu dapat, mereka udah plan mau diapain, allocate-nya gimana. Nah, prinsip allocate-nya, save dulu before they spend it. Kalau di orang tua, sebetulnya kalau kita men-challenge orang tua, sebetulnya uang yang kita terima sebetulnya untuk apa aja. BCU banyak sekali, tapi ujung-ujungnya semua adalah satu untuk investasi. Yang kedua untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga untuk berdana misalnya. Yang keempat buat apa? Buat saya main, buat saya beli rumah baru dan sebagainya. Ada satu pundi yang selalu saya bilang jangan lupa adalah buat orang tua adalah pundi belajar. Orang tua juga perlu belajar. Jadi saya bilang harus ada 6 pundinya. Jadi begitu terima uang, parents harus punya 6 pundi. Split ke 6 pundi. 1 pundi untuk investasi, untuk kebebasan keuangan Anda. Kalau saya sebut itu adalah pundi you pay yourself first. Before you pay anything, you pay yourself first. Terus pundi buat investasi tadi, yang kedua untuk rumah tangga. Kebutuhan rumah tangga memang sudah di-plan. Yang ketiga untuk berdana. Untuk bersenang-senang, untuk main, untuk main-main yang lebih besar, dan yang keenam adalah untuk belajar. Itu penting sekali. Nah, kalau kita sebagai orang tua memanage keuangan kita seperti itu, kita bisa ngajarin anak-anak kita juga menggunakan pundi-pundi itu. Jadi kalau anak-anak terima uang misalnya, saya nggak tahu sih anak sekarang jajannya berapa, misalnya kasih 500.000 misalnya. Oke, 500.000, how much yang mau dipakai buat nantinya diinvestasiin. Sehingga anak-anak sudah ada vocabulary di pikirannya, bahwa you need to invest, you need to pay yourself first sebelum you spend it.
Ya tentu saja anak-anak nggak usah menyediakan untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi mungkin pundinya nggak 6, tapi anak-anak perlu pundi untuk investasi. Anak-anak perlu belajar berinvestasi. Anak-anak perlu punya pundi untuk berdana. Sehingga anak-anak tahu bahwa karena itu nature. Kita sebagai manusia, kita mau melakukan dana. Terus untuk mereka main. Untuk mereka mungkin membeli impian mereka. Udah 4 pundi itu dulu bikin. Nah, caranya gimana? Tadi kan Kak Erika bilang di Ide Plus kan ada celengan-celengan ya? Kita di Ide Plus, salah satu kelasnya itu adalah memang kita mengajarkan money wisdom Ci untuk adik-adiknya. Ya. Dan salah satu di situ kita punya 4 modul. Yang pertama itu adalah earning, jadi adik-adik tahu bahwa duit itu nggak jatuh dari langit gitu ya, orang tuanya bukan mesin ATM, tapi duit itu harus dihasilkan dengan cara bekerja. Lalu spending, jadi bagaimana adik-adiknya nanti mereka bisa spend uangnya ini dengan bijak. Lalu kita ada pengenalan juga Ci ke investing and saving. Dan abis itu terakhir itu adalah financial psychology, jadi itu lebih ke decision making, seperti itu ya, lifestyle seperti apa yang diinginkan tuh dibahas di situ. Wah, andaikan dulu anak saya kecil udah ada Ide Plus ya. Sekali. Oke, saya lanjutin ya mengenai yang tadi ya. Jadi anak-anak belajar. Jadi waktu kita menginstal ke mereka di awal bahwa mereka harus save dulu, dan they spend. Mereka tahu spend-nya di apa. So tanpa sadar kita udah install di kepala mereka. They need to plan their money. Jadi kalau anak-anak dari kecil belajar to plan their money, pertanyaannya sekarang, berapa banyak sekarang orang dewasa bingung sama uangnya? Tapi kalau anak-anak, mungkin mereka akan salah-salah, nggak apa-apa. Tapi install di kepalanya, they need to plan their money. They need to plan their life. I see. Nah, okay. Jadi waktu misalnya mereka sudah plan, dia didampingin. Kamu uangnya buat apa? Misalnya mau beli sesuatu. Jadi diajarin, misalnya mereka mau beli apa sih sekarang, PS berapa sih? Don't just give them PS. Ajarin mereka untuk misalnya, oh tapi angkanya terlalu mahal, misalnya PS5 atau whatever PS itu. Ya mungkin moms and dad bisa kasih tanggung jawab, bayar sebagian. They contribute. Sehingga kan tidak mungkin uangnya itu uang jajan sehari, misalnya uang jajan seminggu atau uang jajan sebulan. It's very good. Kenapa? Sehingga mereka tahu apa yang namanya belajar delaying gratification, menunda kesenangan. So sebetulnya dengan kita mengajarkan keuangan, kita mengajarkan banyak hal mengenai hidup sebetulnya. Ya. Oke. Ci, sorry tadi ada yang nanya, katanya ada 6 pundi, cuman yang di-mention nih kayak baru 5 ya Ci ya, investasi, kebutuhan sehari-hari, belajar, main, dan dana ya Ci. Satu lagi? Oke. Belajar sudah ya. Oke, saya mau tekankan dulu yang belajar sebelum saya menjawab itu. Belajar bukan pundi untuk belajar anak-anak ya. Sekolah maksudnya bukan ya Ci ya? Sekolah anak-anak ya, karena itu kebutuhan rumah tangga. Belajar untuk parents-nya belajar. Jadi parents perlu beli buku, parents perlu ikut seminar, parents ikut course, misalnya seperti yang diadakan Ide Plus, saya nggak tahu itu berbayar atau enggak, tapi kita punya budgetnya. Oke, jadi investasi, kebutuhan rumah tangga, berdana, nah belajar. Nah, yang tadi kan ada yang bersenang-senang tuh. Ya. Nah, bersenang-senang itu ada yang short term, ada yang long term. Jadi kayak misalnya pergi ke mall, shopping, beli sepatu baru, beli baju baru, itu kan kesenangan. Tetapi ada kesenangan yang besar, misalnya yang nggak bisa instan, yang harus ditabung, perlu term lebih lama. Misalnya pengen satu keluarga jalan-jalan ke Amerika, yang nabungnya tuh perlu lebih panjang. Sehingga dalam kita menjalani keseharian, kita tetap having fun, tapi kita tetap nabung, dan kita tetap juga suatu hari apa yang kita mau, kita juga bisa lakukan. Ganti rumah, ganti mobil, dan sebagainya. Jangan ganti mertua, tapi ya. Jangan ya, Ci, kalau bisa jangan deh. Oke. Ci, kalau gitu saya sambil continue ya, Ci, ya, ke pertanyaan-pertanyaan. Ini udah 736 ya?
Oke, nggak apa ini karena topiknya emang seru banget gitu ya, Ci ya. Tadi prinsipnya tuh udah dibahas, Ci, mengenai kita masih mengajarkan anak mengenai perbedaan dari wealth versus income. Nanti dari situ kita turun ke berbagai macam teknik-teknik lainnya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah how, Ci, bagaimana cara mengajarkannya nih kepada anak ya. Ini juga banyak pertanyaan yang masuk dari Mom and Dad terkait dengan hal ini. Kapan ya, kapan orang tua bisa memulai mengajarkan financial wisdom dan cara mengatur keuangan kepada anak ya. Masih usia dini apakah udah bisa? Ada yang nanya ya. Kalau usia 3 tahun gimana? Gitu. Okay. Nah, gimana menurut Ciwewe? Oke, of course ngajarin anak-anak akan berbeda-beda ya, tergantung umurnya. Yang kita suka lupa sebagai orang tua adalah kalau kita berpikir kita mau mengajarkan mengenai keuangan, itu harus beneran pakai uang. Nggak selalu mengenai uang yang kita ajarin. Contoh, kalau kita mulai membiasakan diri misalnya pergi keluar rumah bawa botol minum sendiri, dia harus bawa minum juga. Jadi kalau lihat misalnya pas jalan ada yang jual minuman, kita bawa minum sendiri, kita bisa ngajarin anak-anak, sih kita nggak usah beli minum karena kita bawa. How much money we can save dengan melakukan itu. Terus misalnya dengan melibatkan anak-anak dengan kegiatannya kita misalnya, atau sebelumnya misalnya ibu-ibu ajak anaknya, mami-mami ajakin anaknya belanja. Kalau maminya lihat selalu buy one get one free selalu dibeli, anaknya nanti senangnya lihat sale udah pasti. Karena anak-anak meniru, anak-anak melakukan apa yang kita lakukan. Tapi kalau kita lihat misalnya di supermarket beli 2 gratis 1, terus kita beli 2 gratis 1, jadi kita dapat 3 ya. Tapi mami kan perlunya cuma 1. Kenapa mami harus beli 2 ya? Jadi anak kita enggak nanti kalau ke Starbucks atau ke mana lah, saya nggak boleh sebut merek ya, yang ada upsize. Jadi dia membeli apa yang nggak perlu. Kenapa? Karena dia dari kecil udah lihat maminya membeli apa yang perlu gitu. So itu juga financial education, nggak selalu harus pakai uang, nggak selalu harus pakai angka. Okay. Atau saya ingat waktu Nadia TK mungkin ya, umur 5 tuh TK apa ya? Kayak itu Ci, kalau sekarang TKB mungkin dulu ya. Waktu itu kita apa itu namanya? Ngambil uang sewa. Ngajarin waktu itu karena kita bisnisnya kan rental properti. Jadi zaman itu masih ada yang bayar cash. Jadi kita bawa anak kita yang umur 5-6 tahun untuk datang, kita ambil, kita terima. And saya dan suami saya we celebrate. Kita berusaha celebrate, nggak harus mewah, tapi kita misalnya waktu itu karena putri kami namanya Nadia, we celebrate dengan pergi ke Hoka Bento karena dia sukanya Hoka Bento. Kita dapat rental payment nih, let's celebrate. Gitu. Jadi dilibatkan dengan kegiatannya kita. Itu juga dari kecil udah bisa kok. Nah, kalau sudah besar, tadi yang seperti saya share, mulai mereka belajar pakai pundi itu. Anak-anak pakai 4 pundi sudah cukup. Kita orang tua mungkin perlu karena ada kebutuhan rumah tangga, ada apa itu namanya pundi impian. Mungkin anak kecil kalau memang dia punya impian sendiri ya nggak apa-apa. Jadi pakai 5 pundi. Tapi yang pasti dia nggak perlu pundi kebutuhan rumah tangga. Oke, I see. Berarti jadi sebenarnya bisa dimulai dari sedini mungkin ya Ci ya, melalui behavior sebenarnya, karena sebenarnya anak belajar kan dari role model contoh orang tuanya gitu ya. Nah ini kalau contoh konkret sebenarnya udah terjawab juga ya Ci ya, terkait dengan tadi orang tua mencontohkan lewat behavior seperti itu. Nah lalu Ci, ini pertanyaannya adalah dengan tadi cara mengajarkannya, berikutnya sebenarnya do's and don'ts-nya apa ya? Ini ada yang bertanya juga gitu ya, hal yang keliru dan pantang dilakukan dalam mengenalkan nilai uang kepada anak dan apa efeknya ya? Okay. Do's and don'ts. Oke. Ini kaitannya lebih banyak ke value sih menurut saya ya. Tapi sebelum saya menjawab ke situ, semoga ini menjawab deh. Dalam saya melakukan coaching mengenai keuangan, kita mengadakan kelas mengenai keuangan, kita mengamati ternyata
uang itu bukan masalah. Masalahnya itu bukan di uang, tapi dari respons kita. Nah, ada 3 sebetulnya tantangan manusia mengenai uang. Yang pertama, itu mengenai orang-orang yang income-nya yoyo. Naik turun cepat. Keuangannya tuh naik turun, naik turun, naik turun. Gampang sekali dapat uang, tapi habisnya juga cepat. Naik cepat, turun cepat, naik seperti itu. Itu yang pertama yang yoyo. Yang kedua, ada yang orang tuh belajar sedikit aja, dia langsung melejit, zet. Tetapi di titik tertentu dia nggak bisa grow lagi, di situ aja, stuck di tempat itu. Ada orang yang udah mau ngerjain apapun, dia nggak grow di situ aja. Dia udah ikut kelas yang sama, teman-temannya udah kemana, ada yang yoyo, ada yang grow. Dia di situ aja, kayaknya tuh apa yang dia lakukan tuh salah, atau dia tidak ketemu orang yang tepat, dia nggak dapat help yang tepat. Nah, dari pengamatan kami di kelas dan dalam melakukan coaching, dalam pengamatan lihat ke teman-teman, lihat ke sekitar, itu peranan apa yang terinstal di kepala kita waktu kecil itu sangat penting. Jadi kalau ngomong don't, hati-hati berbicara mengenai uang. Contoh, jangan jajan dulu. Emangnya duit jatuh dari langit? Memberikan kesan kepada anak bahwa dapat uang itu susah. Sehingga dia begitu udah besar. Saya ada satu kasus, ada temen itu, dia jago sekali karena dia broker properti, dia pinter sekali, jualan tuh pinter, dia dapat income-nya cepat. Tetapi kalau deal tertentu yang menghasilkan uang besar, kalaupun udah di depan mata itu selalu fail, karena subconscious-nya berpikir dapat uang besar itu sulit. Saya ada guru saya yang cerita, dia guru ya, income-nya jutaan dolar, guru finansial. Dia cerita langsung waktu itu, dia heran sama istrinya, dikasih uang berapapun pasti habis, dikasih kredit card pasti max out, habis terus. Padahal suaminya guru mengenai keuangan loh, jadi pasti knowledge mengenai keuangannya tahu. Nah, ternyata setelah digali, waktu istrinya ini kecil, dia orang bule, ada tukang ice cream lewat. Si istrinya ini waktu kecil, dia tanya sama mamanya, Mami, I want ice cream. Dia bilang sama si maminya, bilang sama si anak kecil ini, Mami nggak punya uang. You go to Daddy yang punya uang. Jadi anak kecil itu pergi ke Daddy minta uang untuk beli ice cream. Beberapa hari kemudian ada tukang es lagi lewat. Anak ini pergi ke Mami, I want ice cream. Terus Mami bilang apa? Mami nggak punya uang, yang punya uang Daddy. Then you go to Daddy. Beli ice cream, uang dari Daddy. Kalau berikut, ada tukang ice cream lewat, si anak pergi ke Mami atau ke Daddy? Ke Daddy-nya. Daddy. Karena di pikirannya, Mami doesn't have money. Mami nggak punya uang, yang punya uang adalah Daddy. Padahal waktu dia besar, dia berkarir, pun dia berpikir perempuan nggak punya uang, yang punya uang adalah laki-laki. Gitu. Jadi kalau ditanya, yang don'ts yang paling besar adalah don't talk crap about money. Nah, untuk itu PR banget buat orang tua. Hati-hati menginstal sesuatu mengenai uang kepada anak-anak. Makanya kita sebagai orang tua, as parents, we need to learn. That's why kalau tadi kembali ke manajer, mengenai ke pundi, ada pundi untuk orang tua belajar. Karena we have to keep learning. Termasuk belajar mengenai investment.
termasuk ibu-ibu yang misalnya memang ibu rumah tangga, nggak apa-apa kan? Itu pekerjaan yang full time luar biasa, 24 hours a day kerjaannya. Tapi misalnya belajar mengelola keuangan di rumah tangga itu juga you need to learn, itu juga ada budgetnya untuk belajar. Nah kalau ngomong down, saya sih menekankan itu, jangan menginstal sesuatu yang nggak penting deh. Karena itu tuh kebanyakan karena kita males sebetulnya menjelaskan ke anak-anak. Banyak hal yang kita akhirnya menginstal sesuatu yang nggak bagus itu karena kemalasan kita menjelaskan. We want to take a shortcut. Jadi please kalau mau ngomong ke anak-anak berhubungan dengan uang, karena hari ini sesinya uang, hati-hati dengan apa yang kita ngomong. Contoh, kalau anak-anak minta sesuatu mahal, mami kita belum budgetkan untuk ini. Jadi kita memang belajar choosing words. Belajar memilih kata-kata ya Ci ya, yang tidak menimbulkan belief ya, atau maksudnya kepercayaan-kepercayaan yang nggak produktif di pikiran anak ya. Keyakinan yang tidak empower anak-anak di kemudian hari. Iya. Oke, thank you banget Ciwewe untuk sharingnya. Berikutnya nih kita akan masuk membahas banyak pertanyaan yang menarik dari WAG ya, termasuk nih ada pertanyaan yang sudah dipilih langsung oleh Ciwewe untuk kita bahas gitu ya. Namun sebelumnya saya memberikan waktu kepada Ciwewe untuk kita break sejenak gitu ya Ci. Silakan Ci kalau misalnya mau untuk minum atau ke WC dulu gitu ya. Sementara saya izin Mam Endet semua, mungkin di sini banyak yang baru ya mengikuti webinar IDE Plus gitu ya. Sebenarnya IDE Plus apakah ini gitu ya? Apakah memang fokus mengajarkan keuangan kepada anak-anak atau ada kelas-kelas lainnya? Nah, katanya kan tidak kenal maka tidak sayang. Makanya saya izin kepada Mam Endet untuk sekilas mengenalkan tentang IDE Plus supaya bisa lebih kenal, lebih paham, siapa tahu kita bisa lebih saling menyayangi dan bisa bekerja sama ke depannya seperti itu. Saya izin untuk share screen ya. Oke, sudah terlihat ya share screen-nya. Baik, Mam Endet semua, jadi di D Plus kita itu sebenarnya adalah Life Academy for Kids ya. Di sini saya juga melihat ada beberapa parents ya dari adik-adik yang sudah mengikuti kelas-kelas di IDE Plus seperti itu. Ada apa saja sih kelas-kelas di IDE Plus? Nah, kita itu percaya bahwa anak-anak itu yes membutuhkan akademik gitu ya, tapi banyak hal juga seperti karakter, life skill yang penting ya bagi adik-adik untuk masa depan mereka gitu. Jadi ini adalah beberapa kelas yang kita punya untuk diajarkan rutin kepada adik-adik. Di hari Senin kita ada kelas mindfulness, di hari Selasa kita ada kelas public speaking, di Rabu kita ada self-management, ya, mengajarkan kemandirian bagi adik-adiknya. Di hari Kamis, nah ini dia, kita mengajarkan money wisdom kepada adik-adik. Ya, jadi bukan yang tadi saya bahas sekilas ya, adik-adik juga belajar mengenai earning, spending, saving, investing, dan juga financial psychology. Dan di hari Jumat tadi ya, itu adik-adik belajar social skill ya, bagaimana cara untuk menempatkan diri dengan bijak di tengah lingkungan pergaulan dengan orang lain. Nah, ini kalau mau tahu isi dari kelas-kelas dalamnya itu sebenarnya apa sih gitu ya. Di self management kita ingin adik-adik di situ bisa lebih mandiri, bisa lebih berinisiatif, bisa lebih bertanggung jawab lagi ya. Di social skill bagaimana adik-adik ini mereka bisa bekerja sama gitu ya, berkomunikasi dengan orang lain, bisa punya empati dan bisa respect kepada orang-orang lain juga. Lalu di kelas money wisdom ya, di sini adik-adik belajar mengenai uang dan psychology tadi karena Ciwewe juga bahas ya, ternyata belief gitu ya. Psychology itu relate banget dengan behavior kita terhadap uang. Oke. Lalu di kelas mindfulness ini mengasah adik-adik untuk bisa fokus, bisa punya pengendalian diri yang lebih baik, untuk bisa punya kontrol emosi yang lebih baik juga. Sementara di public speaking, ini mengasah bagaimana kemampuan bicara adik-adiknya, kepercayaan diri mereka untuk bisa bercerita gitu ya, ngomong di depan umum. Seperti itu ya. Ini berikut adalah testimoni sekilas mengenai kelas yang ada di IDE Plus. Pingin deh rasanya bisa memberikan yang terbaik buat anak. Mulai dari kebutuhan, kasih sayang,
pendidikan, dan perhatian. Ya, supaya jadi anak yang bahagia dan tumbuh besar menjadi manusia yang berkarakter dan berbudi baik. Menemani Anda dalam persiapan bekal anak menjadi sosok yang berkemampuan, berkarakter luhur, serta sukses dalam segala aspek kehidupan. Mulai dari fokus dan konsentrasi, komunikasi, tanggung jawab, dan inisiatif, literasi keuangan, hingga keterampilan sosialisasi adalah kemampuan yang dilatih dalam kelas. Oh ya, adik-adik juga belajar loh cara belajar dan nambah teman dari seluruh Indonesia. Dan buat Mamendet, kita bisa ngobrol di webinar khusus untuk Mamendet setiap minggunya. Seneng deh bisa ketemu dan kenalan sama Mamendet. Yuk, ngobrol-ngobrol sama kami. Sampai ketemu ya. Oke, tadi itu sekilas mengenai kelas-kelas yang ada di ID Plus Imam Endet ya. Lalu mungkin di sini Imam Endet ada yang adik-adiknya itu SD gitu ya, karena di kelas kami ini itu adalah untuk adik-adik SD gitu ya, dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD dan juga untuk SMP seperti itu. Nah, mungkin penasaran ya, anak saya kayak bagus banget kelasnya, anak saya mau ikut, bagaimana caranya ya, dan berapa biayanya. Nah, ini dia yang akan kami share untuk Imam Endet semua. Maaf. Sebentar ya, saya next dulu. Oke. Nah, tadi ini jadwal kelasnya seperti udah saya sampaikan ya. Kelas mindful tuh di hari Senin gitu, Selasa public speaking, dan seterusnya. Nah, di bawahnya ini ada namanya Super Sense, Future Speaker Academy, Super Me maksudnya apa? Jadi ini adalah nama kelas yang kami publish untuk adik-adiknya ya. Jadi kalau misalnya adik-adik ikut kelas self-management, mungkin apa itu self management ya? Jadi kita infokan bahwa ini namanya adalah Super Me seperti itu ya. Lalu untuk mindful itu super sense, kita menajamkan sense kita seperti itu. Ya, jadi kita setiap hari ya ada Senin sampai dengan Jumat ya. Nah, lalu ini dia harga untuk mengikuti kelas-kelas di ID Plus ya. Tadi kami punya 5 modul. Nah, tapi kalau misalnya mungkin di sini Mam Endet ada yang saya tertariknya di Money Wisdom nih, karena pas lagi kita lagi ngomongin tentang financial literacy gitu ya. Untuk ngambil satu modul itu di harga Rp400.000 untuk 1 bulannya ya. Jadi di 1 bulan itu kita kelasnya ada di setiap minggu. Ya, setiap minggu diselenggarakan secara online. Tadi makanya ini juga memberikan kesempatan kepada adik-adiknya untuk menambah teman-teman dari berbagai kota ya. Karena online dari berbagai daerah adik-adiknya bisa mengikuti kelas kami. Ada yang dari Pulau Sumatera, Medan gitu ya, ada yang dari Bali juga, ada yang dari Kalimantan, Pontianak itu juga ada, bahkan ada yang dari luar negeri gitu, ada yang dari Singapura juga ada yang ikut di kelas kami. Nah, jika 1 bulan tuh ngambil 1 modul di harga Rp400.000. Namun jika ambil 3 modul di Rp1.125.000, kalau ambil semuanya all access 5-5-nya di Rp1.749 ya untuk per bulan. Nah, jadinya ini ya, harga per modulnya kalau ambil semakin banyak tentunya akan semakin ekonomis juga. Lalu kayaknya kalau kelas seperti ini ikutnya itu nggak bisa cuma 1 bulan ya, kayaknya mau ikutnya lebih panjang nih, gimana? Tentu saja kami juga ada paket untuk waktu yang lebih panjang, paket 3 bulan seperti itu. Karena kelas kami ini, kami desain bentuknya seperti gym. Jadi kalau misalnya di sini Mom and Dads gitu ya, sudah familiar dengan sistem gym, kita kan subscribe bulanan gitu ya, karena kita tahu kalau membangun otot tubuh misalnya
kita ikut bodybuilding gitu, nggak cuman dalam sebulan tiba-tiba kita udah jadi aderai, enggak gitu ya. Aderai aja sampai sekarang, sampai dia sudah mau 60 tahun gitu atau lebih, masih terus workout tiap harinya. Begitupun kalau kita ingin menajamkan modul-modul, otot-otot life skill di adik-adik, tentunya perlu dilatih secara rutin dan juga konsisten. Jadi memang kelas kami itu sifatnya seperti gym, adik-adik bisa bergabung kapan saja sebenarnya di kelas kami. Nah, lalu untuk paket 3 bulannya seperti ini ya, tentu saja harganya juga akan semakin ekonomis ya jika mengambil semakin banyak paket dan semakin banyak bulan yang diambil ya. Misalnya kalau ambil paket all access untuk 3 bulan itu tidak sampai 300.000 ya untuk per modulnya. Wow, tentunya ini akan jauh lebih ekonomis ya seperti itu. Nah, ini tadi seperti yang disampaikan di video ya. Kami tahun 2020 melakukan survei gitu kepada parents yang mengikutkan anaknya di kelas kami dan memang menyatakan ada perubahan positif ya 99% setelah anaknya mengikuti kelas kami ya. Itu pun karena kelas kami juga kami desain bentuknya itu seperti game. Jadi adik-adik nggak merasa belajar lagi, kuliah lagi, tapi berkegiatan bersama dengan kakak-kakak. Dari situ lalu mereka berdiskusi untuk menemukan, poin pembelajarannya apa sih gitu ya, dan juga bagaimana penerapannya di dunia nyata. Nah, lalu ini kami ada kabar gembira untuk Mom and Dad semua, karena ini kita menyambut libur hari raya seperti itu ya. Ada bonus-bonus spesial tentunya ya. Yang pertama adalah di sini Mom and Dad bisa ikut trial seminggu untuk adik-adiknya di Live Academy ID+. Itu kalau untuk seminggu harganya adalah Rp500.000. Tapi bagi Mom and Dad yang sudah hadir di webinar hari ini, itu bisa ikut secara free. Ya, bisa ikut trial class secara free selama 1 minggu untuk adik-adiknya. Kalau mau, nanti linknya langsung saya share di grup chat. Langsung Mom and Dad bisa klik dan bisa daftar trial Live Academy ID+ di situ. Ya, ngomong-ngomong kelas kita ini juga ada libur Lebaran, jadi nanti akan dimulai lagi kelasnya di tanggal 9 Mei. Ya, kita libur seminggu. Seperti ini, cuti bersama gitu ya, cuti bersama libur Lebaran. Tanggal 9 Mei nanti itu baru mulai kelas lagi. Jadi kalau misalnya ikut free trial, nanti bisa ikutnya mulai dari tanggal 9 Mei. Ya. Lalu bonus berikutnya, nah untuk spesial parenting webinar Women Empowered Women Special Kartini ini kita bikin kuis, ya bikin kuis giveaway, total hadiah hingga belasan juta rupiah ya, karena kami juga disponsor, ada beberapa media partner juga gitu ya. Ada hadiah dari ID+ dan juga Mama's Choice ya, produk untuk moms dan anak-anak. Mudah sekali ya, Mom and Dad bisa meluncur ke Instagramnya ID+ @idplus.id. Lalu temukan postingan ya yang ada gambar jinnya seperti yang di sebelah kanan ini. Ya. Mudah banget caranya, tinggal like aja postnya, lalu jawab pertanyaan di kolom komen. Pertanyaan apa kayak Rika, apakah susah, apakah kayak ujian gitu, enggak. Ya, pertanyaannya ini. Sebutkan 3 permintaan yang kamu harapkan untuk anakmu. Ya, sebutkan 3 permintaan yang kamu harapkan untuk anakmu. Tulis di kolom komen dan tag satu aja temannya Mom and Dad. Boleh nggak saya jawab berkali-kali supaya kesempatan menangnya lebih besar? Boleh. Ya. Boleh jawab berkali-kali, boleh tag teman yang berbeda-beda supaya kesempatan menangnya bisa lebih besar. Ya. Jadi mudah banget temukan post ini di Instagramnya ID+, follow akun kami, lalu silakan di-like dan jawab pertanyaan ini ya. Misalnya ada jin yang datang gitu ya. Genie in the bottle. Nah, Mom and Dad mau apa sih 3 permintaan yang dikabulkan untuk anaknya Mom and Dad? Oke. Nah, ini akan ada pemenangnya gitu ya, 2 periode. Nah, itu di 1 sampai 8 April dan ini periode terakhir ya, masih bisa ikut ya hari ini. Oke, nanti kita akan umumkan pemenangnya siapa melalui story-nya ID+. Ya, jadi ini karena kesempatan terakhir, langsung ke Instagram-nya. Tadi sambil dengar penjelasan dari Ciwewe gitu ya, mungkin permintaannya wah anak saya pengen financial peace gitu ya, pengen bisa nanti membedakan keinginan dan kebutuhan, ya terserah ya. Langsung ditulis dan berkesempatan untuk menang ya, diundi. Oke, nah itu dia bagi Mom and Dad yang ingin ngobrol-ngobrol, bertemu, terupdate mengenai kegiatan ID+, bisa catat ya nomor WA kami ini dengan Kak Gwen ya yang siap melayani Mom and Dad
Lalu follow kami di Instagram @idplus.id dan juga bisa ngintip-ngintip di website kami www.idplus.co.id. Sekian, terima kasih Mama Nets. Nah, ini Ciwewe sudah kembali ya, Ci ya. Oke, Ci, ini sudah pukul 8, tapi pertanyaannya seru banget. Gak apa-apa, Ci, kalau kita molor sedikit? Boleh. Boleh ya? Oke, Mama Nets. Sempat baca juga. Ini nampaknya Mama Emdet-nya memang udah keren-keren banget. Jadi udah mempraktekkan bahwa anak-anak melakukan yang essential di rumah untuk mendapatkan reward which is very good. Jadi bisa ke next step ngajarin anak mengenai compounding. Oke, saya potong sebentar di sini ya. Erika mengenai compounding. Oke, silakan Ci. Ini Mom Sanders masih on ya? You're still here ya? Okay. Besok kan udah libur ya Ci, ini sambil santai lah ini, sambil mungkin yang mudik lagi macet di jalan ya, sambil dengerin sharing kita. Oke, kalau gitu saya mau coba ya tanya sama Mom Sanders. Kalau tadi kan ada jeans tuh, sekarang jeansnya enggak what your wish for your kids. Tapi misalnya, jeansnya datang, Mami, Dedi, saya, Mom and Dad, saya mau kasih uang. Hari ini 1 juta rupiah. Besok, saya akan datang lagi kasih 1 juta lagi. Terus, 1 juta hari ini, besok 1 juta, lusa 1 juta, dan seterusnya selama 30 hari. Oke nggak? Oke lah ya. Oke banget. Tapi jeansnya tanya gini. Saya mau kasih 2 pilihan. Anggap tadi pilihannya yang pilihan A. Sekarang pilihan yang B. Saya ngasihnya hari ini 1 rupiah. Tapi besok saya kali 2, jadi 2 rupiah. Hari ketiga saya kasih Anda 4 rupiah. Jeans bilang gitu. Mom, hari berikutnya saya kasih 8 rupiah. Hari kelima 16 rupiah. Dan berikutnya lagi 32 rupiah. Pertanyaannya, A dan B ini udah pada pilih. Iya, udah langsung pilih Ci. Udah tahu kayaknya nih. Oh, jadi dikasih 1 rupiah pilih ya? Nggak ada. Coba saya mau tahu ada yang pilih A nggak? Atau semua pilih B ini? 1 juta rupiah itu berapa hari ya Ci? Saya keluarin kalkulator. Iya, 1 rupiah kalau 1 juta selama 30 hari, very simple kan? 30 juta loh. 30 juta. Ini 1 rupiah loh. Oh, oke. Anggap loh, ada yang pilih A juga. Nah, oke. Ada yang lain? Kita tunggu. Ada Ci, ada yang pilih A nih dari ini kayaknya Dad ya, Pak A.A. Sugiharto. Oke. Anyway, sekarang saya mau yang pilih A, you keep your A ya. Jeansnya besok datang kepada Anda kasih 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Sekarang saya mau tanya sama yang tadi pilih 1 rupiah, di double hari berikutnya 2 rupiah, hari ketiga 4 rupiah, hari kelima, dan seterusnya, double ya. Buat yang pilih B tadi, sekarang jeansnya ganti paket. Sekarang ada paket C. Hari ini saya kasihnya 10 juta. Besok 10 juta. Terus demikian selama 30 hari. Oke, yang tadi pilih B, apakah Anda tetap pilih B atau sekarang jadi pilih paket C? Yang belum jawab tadi boleh ikut pilih juga. Jadi sekarangnya A, B, C. Ada yang tetap pilih B? Yang lain? Ini banyak yang tetap B nih Ci ya. Oke, pilih B. Why? Karena yang pilih A tadi sudah sangat jelas ya. 1 juta, 1 juta, 1 juta selama 30 hari jadi 30 juta. Kalau 10 juta, 10 juta, 10 juta selama 30 hari menjadi 300 juta. 300 juta. Ada yang udah itu pakai kalkulator, Ci. Oh iya, boleh silakan. Tapi ini kalau Alex. Hari ini 1 rupiah, the next day 2 rupiah, the next day 4, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya sampai 30 hari. Anda tahu totalnya berapa? 1 miliar 73 juta 741.000 sekian. Dalam berapa hari, Ci? 30 hari ya? 30 days. Wow. Dari 1 rupiah, 2 rupiah, kelihatannya sampai hari ke-10, that's still nothing. That's the power of compounding.
Jadi kalau anak-anak sekarang mulai belajar di usia sangat muda mengenai saving and growing, crazy deh mereka nanti. Mereka benar-benar menang di waktu. Jadi buat moms and dad yang sudah memulai anak-anaknya ada terima uang jajan atau sudah terima uang reward, that's very good. Jadi tinggal ajarin lagi, the next step adalah the power of compounding interest. Dengan mengajarkan compounding, bermain dengan yang namanya waktu. Dengan belajar mengenai waktu, anak-anak belajar lagi mengenai, again, delaying gratification. Menunda kesenangan. Saat mereka menunda kesenangan, mereka akan belajar yang tadi, wants and need. Karena tidak banyak yang bisa mereka lakukan, mereka harus memilih apa yang esensial buat mereka. Iya. Very interesting ya, Ci ya. Tadi ada satu komen menarik sekali, kalau nggak salah dari Pak Felix. Tadi diberitahu kalau diberi uang reward, bagaimana kalau anaknya jadi terbiasa kalau tidak diberi reward, dia malah nggak mau melakukan sesuatu. That's very good. Jadi saya itu how we communicate sih Pak, lebih ke mengenai communication, bahwa this is kamu ada yang harus dilakukan, tetapi ada bagian bahwa kamu bagian dari, misalnya bagian dari keluarga. Dedi juga melakukan ini, Mami juga melakukan ini. We are part of our family. Tapi Dedi pergi kerja, Dedi dibayar. Kamu melakukan sesuatu, that's your part. Jadi bagian tertentu ada, jadi bagian apa ya? Part of your job adalah itu. Tetapi ada bagian lain dari diri kamu adalah bagian dari keluarga ini. This family should run. Harus tetap berjalan dan kamu berkontribusi terhadap jalannya keluarga ini. Kita. Semoga menjawab Pak Felix. Ya, jadi kita berikan penjelasan juga ya, Ci, ya, nggak sekonyong-konyong hanya kasih reward doang, tapi value tadi itu masih diinstil juga kepada anak ya, Ci, ya. Oke. Sip, kalau gitu kita masuk ya, Ci, ke pertanyaan yang sudah masuk di WAG. Ini pertanyaan pertama ini adalah pertanyaan pilihan dari Ciwewe yang udah dititipkan untuk dibahas gitu ya. Ini dia pertanyaan ini tentang sharing cara membuat anak suka dengan matematika, karena keuangan dan matematika saling berhubungan katanya. Apakah ini suatu yang benar atau sebuah miskonsepsi ya, Ciwewe, silakan. Oke. Nah ini yang tadi kita sempat singgung mengenai bahwa kita mengajarkan anak-anak mengenai keuangan itu lebih related semuanya dengan angka dan uang fisik. Tetapi anak dengan kita belajar lebih banyak sebetulnya dan kita menyadari uang itu more about energy. Uang itu about habit. Uang itu mengenai the way we think about money, the way we feel about money. Seperti yang tadi saya kasih contoh, bagaimana terinstall di pikiran mereka, apa yang mereka rasa, emosi mereka terhadap uang. So, mengenai uang, nggak selalu matematis. Memang kalau jago ngitung, mungkin ada benefitnya juga. Kenapa saya waktu baca ini, saya bilang sama Erika, ini menarik. Saya beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi kita ada kelas yang namanya The Key to Financial Freedom. Itu workshop. Tapi suami saya jauh sebelumnya, jadi dari belasan tahun yang lalu menyelenggarakan workshop namanya Property Cash Machine. Jadi mengajarkan orang berinvestasi di properti tanpa modal dengan modal sedikit. Oke, anyways, kita nggak bicara mengenai itu. One day, jadi ngajarnya mengenai apa? Investasi properti tanpa modal. Jadi harus apa? Harus ngitung pasti bagaimana supaya nggak pakai duit. Jadi harus ada trik tertentu. Dan one day, setelah ngajar sekian tahun, kita ada sebuah project di Kalimantan. Dan kita pergi ke Kalimantan, ketemu satu temennya, suami saya namanya Joe, ketemu temennya Joe di Kalimantan. Jadi kita udah tua-tua nih, udah mau 40 lebih, udah mau menjelang 50. Ini temen kuliah. Pertanyaannya very simple. Joe, lu tuh ngajar orang sekarang mengenai investasi. Padahal dulu tuh matematik lu tuh jeblok. Interesting ya. Jadi matematiknya jeblok gitu loh. Dan temen yang ini tuh masih inget. Tahu suami saya jawabnya apa? Don't worry. Namanya Sur. Don't worry Sur. Waktu kita belajar matematik, itu belajarnya banyak sekali.
Tetapi untuk sukses di investasi, sukses di bisnis, ternyata matematiknya yang dipakai cuma tambah, kurang, kali, dan bagi. Ya, jadi related ya pasti ada benefit lah kalau suka angka, tapi banyak kok yang jangankan cuma suka angka. Saya banyak teman akuntan kerja di akuntan publik, bayarannya mahal, tapi keuangannya morat-marit. Kenapa? Mereka jago membuat laporan keuangan orang lain. Mereka jago membuat laporan keuangan, mengontrol cost control perusahaan orang lain. Tapi keuangan pribadi nggak bisa dikontrol. Tahu ilmunya? Pastilah. Ilmunya ada. But mereka tidak bisa menahan diri waktu mereka pengen sesuatu misalnya. Atau mereka nggak sadar waktu beli sesuatu dengan angsuran yang menjadikan beban dan sebagainya. So banyak sekali mengenai feeling, mengenai emosi di situ. So nggak selalu mengenai angka. Oke, thank you, Ci. Jadi sebenarnya ada gitu ya. Tapi ternyata matematika basic aja sebenarnya udah cukup ya. Apalagi kita sekarang banyak dimudahkan ya, Ci ya, dengan berbagai macam aplikasi, kalkulator, Excel gitu ya untuk menghitung gitu ya. Oke, thank you Ciwewe. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini saya gabungkan pertanyaan dari Mam Wuri dan juga dari Mam Megawati ya, karena ini satu tema ya, yaitu terkait dengan bagaimana memberi pengertian pada anak untuk tidak boros agar anak memahami kondisi finansial orang tua yang terbatas ya. Ini juga nih terkait dengan memberikan pengertian kepada anak terkait dengan kondisi orang tua yang pas-pasan untuk bisa memberi kehidupan yang layak kepada keluarga. Anak tahu, mengerti kondisi ekonominya, jadi tidak menuntut ya minta uang jajan lebih, minta mainan lebih. Itu bagaimana Ci agar anak bisa paham kondisi finansial keluarga? Kalau kemarin yang semoga Mams yang tadi ikut yang kelas kemarin dengan Bu Eli Jumat yang lalu, saya masih ingat Bu Eli ada ngomong di kelas itu bahwa kita sebagai parents we have authority. Jadi parents please, kita ingat bahwa kita punya otoritas terhadap anak. Kita harus bicara sama anak dalam kapasitas memiliki otoritas sebagai orang tua. This is the condition. Oke, itu satu hal dulu. Nah, tetapi sebetulnya justru kita bisa dapat benefit dengan keadaan itu. Karena anak sudah diberi pemahaman bahwa keadaannya memang begini. Jadi satu, mereka juga belajar bahwa keadaan nggak selalu indah. Ada waktu-waktunya kita harus prihatin. We need to tell them the truth. Kita harus kasih tahu. Tetapi anak itu kan nggak seperti kita dikasih tahu. Oke deh kita memahami. Orang dewasa belum tentu juga bisa memahami. Dengan next step berikutnya kita memberikan solusi. Misalnya, oke, dan apa yang nggak bisa? Uang jajan. Oke, mungkin orang lain gampang dengan mudah. Oke, sekarang keadaan kita nggak bisa begini. Let's think. Mari kita as a team, kita memikirkan apa yang kita bisa lakukan. Kamu bisa punya keahlian apa? Atau misalnya apa? Mereka senangnya apa? Online. Kalau anaknya udah cukup besar, mereka senang main Instagram, senang TikTok. Mungkin kita bisa ajarkan mereka berjualan. Sekarang kan banyak tuh yang namanya apa dropship dan sebagainya. Kalau orang Jawa bilang let's make lemonade dari orange gitu loh. Asamnya ini mana kita bikin lemonade. Jadi sesuatu yang lebih berharga. Keadaannya kita bisa menjadi sesuatu yang mungkin malah jadi benefit buat anak itu. Bisa diajak bicara. Bagaimana memberikan pemahamannya, memang jangan takut memberitahu. Ini tergantung anaknya ya, umur berapa. Karena waktu saya besar, saya waktu SMA, orang tua saya bangkrut. Dan waktu itu saya ingat, mami saya kasih tahu, this is keadaan keuangan keluarga, ini yang akan mami lakukan. Salah satunya yang terpaksa saya kuliah, saya cita-cita menjadi seorang akuntan, akhirnya saya di sekolah perhotelan, long story short, karena itu yang paling gampang menghasilkan uang, paling cepat gitu. Jadi saya tapi saya tidak menyesalinya sama sekali, karena ternyata
kehidupan berubah sedemikian, ternyata pilihan itu juga tidak salah gitu. Just karena mami saya tell me the truth. Tapi saya juga melihat orang tua lain yang tidak anaknya ditutup-tutupin malahan. Jadi berusaha keinginan anaknya untuk dipenuhin. Sehingga resources orang tua yang ada malah bukan untuk bangkit secara ekonomi keluarga, tetapi karena untuk supaya anak nggak kecewa, supaya anak nggak minder. No. Kadang-kadang anak-anak kalau udah cukup besar ya, is okay untuk diajak menjadi bagian dari keluarga. Resolve family matters. Oke. Jadi sharing yang sangat baik ya, Ci ya. Jadi kita boleh sebenarnya terbuka ya, jangan takut membuat anak kecewa. Justru dari situ bagaimana bisa menumbuhkan jiwa berjuang ya untuk anak ya. Anak pun juga belajar untuk mencari solusi. Ci, tadi terkait dengan jawaban Cici, tadi dibilang bahwa let's make lemonade from the orange gitu ya. Anak siapa tahu bisa usaha, kita ajarkan TikTok, Instagram. Nah, ini ada pertanyaan tentang bagaimana cara menstimulus jiwa wirausaha pada anak. Apakah dengan jiwa wirausaha itu sedikit banyak sudah mengenal financial wisdom? Ya, apakah harus dengan wirausaha ya, Ci, untuk mengenal financial wisdom? Dan kalau iya, dari usia berapa anak bisa mulai dikenalkan? Oke. Ada banyak angle yang saya mau sampaikan. Yang pertama, untuk financially free, saya termasuk yang bukan aliran bahwa untuk menjadi financially free kita harus menjadi pengusaha atau menjadi investor saja. Tetapi bisa juga kita sebagai profesional financially free. Cuman memang sebagai entrepreneur, sebagai investor, kita mempunyai leverage yang lebih banyak karena kita punya waktu lebih banyak. Kita bisa cari deal yang lebih baik misalnya. Jadi lebih ke urusan waktu. Itu satu. Jadi nggak harus kok menjadi entrepreneur. Tetapi tidak bisa dipungkiri menjadi entrepreneur banyak benefit. Oke. Nah sekarang bagaimana kita menimbulkan mendorong anak-anak mengenai entrepreneurship. Yang pertama, nggak semua loh mau pengen jadi entrepreneur. So, mami, daddy, mom, dad, ingat-ingat ya, belum tentu anak kita menjadi entrepreneur. Tapi kalau mami mau coba, daddy mau coba untuk dorong, ajarin mereka mulai dari yang namanya misalnya berdagang. Paling gampang dagang, trade something. Misalnya, dia hobinya apa? Misalnya lakukanlah mulai dari hobinya, jual ke temannya, atau ajak apa yang dilakukan oleh orang tuanya, ajak part of it, part of misalnya investasi keluarga dan sebagainya. Waktu Nadia masih kecil, karena tadi juga ada satu ibu komentar, I really appreciate, katanya anaknya usia kalau nggak salah 6 tahun tadi sudah bisa membedakan aset dan liabilities. That's very good. Nah, itu juga yang kami ajarkan kepada putri kami Nadia mengenai what is asset, what is liabilities. Jadi one day kita punya ada apa plan untuk beli rumah, kita tanya, Nadia boleh nggak uangnya kamu contribute dibeli rumah? Dia bilang, no, that's a liabilities. Uangku nggak boleh buat liabilities. Tapi kalau mami menjadi investasi di tertentu, saya mau ikut. Nah, yang kayak gitu tuh karena we start first gitu. Nah, sekarang jadi hal-hal seperti itu dengan kita melibatkan dia, itu akan mendorong dia untuk melakukan more. Dan anak-anak sekarang very smart. Very smart. Saya kemarin ini dengar anaknya siapa ya, saya lupa. Dia bisa loh jualin apa itu namanya their lunch. Jadi dia mau makanan waktu itu ya masih belum COVID, dia bawa makanan ke sekolah dan dia bisa teman-temannya mulai minta. Kan suka tuker-tukeran gitu, besoknya dia bisa bawain ekstra for the friends. Jadi dia kerjasama dengan orang tuanya untuk bikin itu. So that's a good entrepreneurship juga. Dia mulai jualin apa yang dia punya.
Dia cuma menambah leverage dengan maminya bikin bukan 1, bikin 2, bikin 3 gitu. Itu juga mendorong entrepreneurship. I see. Kalau sekarang saya banyak dengarnya jualan ini ya, Ci, skin di Mobile Legends gitu ya, Ci ya. Aduh, itu kalau udah ngomong games, I'm not the right person to. Saya tuh nggak ngerti games. Oke, thank you untuk jawabannya Ciwewe. Ci, karena ini kita udah lewat hampir 20 menit, mungkin ini satu pertanyaan terakhir kali ya, Ci ya. Ini pertanyaannya relate dengan yang masuk di chat barusan dari Mam Helena ini ya, terkait dengan Mam Helen, terkait dengan menjelaskan keadaan sulit keluarga tanpa menginstal belief negatif ya. Nah, tadi tuh ada yang tanya di grup ya, terkait dengan belief, topik gedenya ya. Bagaimana mengenalkan kepada anak kapan kita boleh ambil bayaran dari jasa kita, kapan bantu secara ikhlas. Nah, karena mom atau dads ini ketika kecil dilarang orang tua terima bayaran dari bantu orang. Pas sekolah, praktek di perusahaan besar, dilarang terima tip dari klien. Jadi ketika dia usaha sendiri, kalau terima uang tuh rasanya nggak enak banget. Udah ada belief berarti kan, dia merasa nggak layak dapat bayaran besar. Nah, gimana Ci terkait belief ini ya, gimana kita jangan sampai install belief negatif kepada anak? Oke. Sebelum menjawab itu, dan kita harus sebetulnya apa yang negatif, apa yang disempowering, apa yang empowering. So kita yang harus state dulu hal-hal apa yang kita memang tidak mau install. Jadi kita harus gali dulu. Oh, misalnya tadi moms yang tadi, saya terinstall seperti itu, then don't do that. Misalnya, caranya gimana kalau terima? Di Indonesia, nggak di Indonesia lah, di Timur kita tuh kan sulit dalam tanda kutip ya, menerima pemberian. Seakan-akan menerima pemberian itu kayaknya lemah. Gratifikasi gitu ya, Ci ya. Mungkin. Jadi mungkin Mom Leonard bisa mulai dengan incantation itu apa ya? Mengajak anak-anak dengan apa ya, kalimat-kalimat kayak I'm a good receiver. Oke. I'm a good receiver. I'm an excellent. I'm a good giver. I'm an excellent receiver. Afirmasikah, Ci, ini dari Pak Alex ini maksudnya? Ya, hal-hal seperti itu. I'm a good giver and I'm an excellent receiver. Saya bisa menerima, saya kebetulan mungkin di sini ada teman-teman yang dari Ikatan Wanita Buddhis itu apa namanya? Kalian punya organisasi? Wandani, Ci, Wandani Wanita Theravada Indonesia. Nah, itu saya dulu belajar banyak dari kebetulan saya Christian, tapi saya belajar banyak dari waktu itu kita dapat foto, dapat gambar mengenai biku yang sedang pindah patah. Nah, dari hal seperti itu juga kita bisa belajar bahwa wow, it's not easy memang menerima begitu ya. Tetapi sebetulnya teladan apa sih yang mau diajarkan? Are you happy when you are giving? Of course gitu loh. Saya pasti senang kalau saya bisa membantu orang lain. Nah, kalau semua orang tidak mau dibantu, semua orang tidak mau menerima, dan kita juga tidak punya kesenangan seperti itu. Jadi kalau dari somebody mau kasih, kamu memberi kesempatan untuk dia senang loh. Gitu. Ya, kalau menjawab yang tadi nggak boleh kayaknya menerima itu sesuatu yang berat gitu ya. Bayangin kalau everybody only wants to give. Gitu, ya. Tadi ada pertanyaannya bagaimana batasan-batasan tanpa menyebabkan install belief negatif. This is very good. Sebetulnya kalau ekonomi kita turun, sebetulnya apakah itu selalu menjadi negatif? Itu bisa hal yang baik juga kan, karena anak bisa belajar ada dalam keadaan seperti ini, let's grow bareng. Memang this kind of thing happen. Saya termasuk orang tua yang tidak anti anak gagal. Tidak anti anak gagal. Berarti boleh anak gagal maksudnya ya, Ci ya? Saya mengizinkan anak saya painful.
It's okay buat dia feel the pain. Waktu anak saya waktu itu masih SMA di Oxford, saya terima email dari gurunya bahwa anaknya mau pulang ya, happy holiday, tapi tolong anaknya nanti jangan disuruh belajar karena anaknya sudah terlalu stres belajar terus selama di sini bla bla bla. Jangan sampai dia stres. Saya balasnya apa? Saya memang mengizinkan anak saya stres. Why? Karena mumpung ada kita. We can see, kita bisa observe. It's okay kok anak-anak stres. Kita orang tua, kita tahu batasnya dan kapan kita bisa bantu orang tua. Nah, balik ke yang tadi ya, bagaimana supaya tidak menginstal. Nggak apa-apa kok. Turun itu, ekonomi turun dalam keadaan kesulitan. Jangan pernah mempunyai energi bahwa this is the end. Justru saat ini kita mau grow bareng. Mari kita menjadikan ini proyek bersama. Mami akan melakukan ini, Dedi akan melakukan ini. Then, this is the right time buat kamu contribute in this family. Mari kita lakukan bersama. Kita prove bahwa we are a very good team. Semoga menjawab, Bu Helen. Oke, semoga menjawab pertanyaannya ya, Helen ya, untuk pertanyaan tadi. Oke, Ci, sebenarnya masih ada pertanyaan-pertanyaan lain, namun mohon maaf karena keterbatasan waktu, mungkin belum bisa kita bahas semuanya di webinar kali ini ya, Ci. Mungkin nanti Ciwewe boleh, kalau bersedia menyediakan waktunya lagi, mungkin nanti kita bisa bikin sesi berikutnya ya, Ci, tentang ngomongin financial literacy untuk anak-anak, atau mungkin jangan-jangan Mom and Dad yang tertarik untuk belajar financial literacy untuk kita dulu nih sebagai orang dewasa, sebagai parent, seperti itu. Oke, saya mewakili teman-teman keluarga besar dari Depes mengucapkan banyak terima kasih kepada Ciwewe atas kesediaannya untuk berbagi di malam hari ini, seperti itu. Juga kepada Mom and Dad, baik yang hadir di Zoom malam hari ini maupun yang menyaksikan melalui aplikasi Cakap gitu ya, menyambut liburan Hari Raya gitu, kita masih sama-sama kumpul untuk sama-sama belajar ya malam hari ini. Nah, kalau belajar di Depes, itu nggak perlu ada pundi-pundi yang disisihkan, karena semua webinar kita ini free, tidak berbayar. Wow. Dan bahkan nih saya informasikan juga, ingatkan juga, malam hari ini Mom and Dad bisa mendapatkan sertifikat ya, keikutsertaan, ikut di webinar ini, tadi bisa klik di link dataku yang sudah saya share di chat seperti itu ya. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi malam hari ini, mari kita boleh nyalakan kameranya. Yang bisa nyalakan kameranya silakan dinyalakan, kita akan foto bersama. Oke. Siap? Oke, oh ini Mom Helen bersama dengan Bill Max ya. Bill Max juga salah satu siswa di IDA Plus. Hai Bill Max, hello. Hai, oke kita foto bareng ya. Siap semuanya. Ini ada 3 layar ya. Layar pertama. 1, 2, 3. Oke, lalu ini berikutnya lagi. Saya akan foto layar kedua. 1, 2, 3. Lalu berikutnya untuk layar yang ketiga, siap? 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mom and Dad semua, terima kasih Ciwewe untuk waktunya dan juga share-nya. Ya, malam hari ini, sampai jumpa lagi di kegiatan-kegiatan IDA Plus berikutnya, seperti itu. Selamat liburan bagi Mom and Dad yang merayakan. Selamat merayakan Idul Fitri. Saya mewakili keluarga IDA Plus juga izin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau perbuatan kami yang mungkin kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Baik, Ciwewe, terima kasih, Ci. Sama-sama, thank you for having me, Erika. Oke, semoga nanti bisa ada sesi-sesi berikutnya lagi dengan Cici ya. Sure. Ini luar biasa nih, libur-libur masih pada belajar ya. Iya, seru banget. For having me. Oke, saya leave ya. Oke, terima kasih Ci. Sampai jumpa lagi ya di kesempatan belajar berikutnya. Bye-bye.